Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Banggarasi, dalam hal ini Bapak Gatot Suprayitno, yang kami hormati rekan guru SMP Negeri 2 Banggarasi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang dewan ini. Dalam hal ini saya insya Allah akan menyampaikan beberapa hal terkait budaya positif. Insya Allah sebentar, insya Allah kita saling berbagi untuk masalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Salawat dan taslim dan junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mencerahkan kepada kita, Ahmad, insya Allah selamat dunia dan sampai di akhirat. Amin. Dan sebelum saya lebih lanjut lagi, mungkin insya Allah saya berikan kesempatan pada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sambutan terkait yang akan saya sampaikan sebentar menyangkut budaya positif. Insya Allah kita sama-sama ramu susun untuk kepentingan sekolah kita bersama. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur mari kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izinnya sudah diberikan kesempatan kesehatan untuk tempat ini. Salam serta salam kalau bulan pada kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat yang tercurah kepada beliau sampai kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan penyampaian atau berbagi terkait dengan positif yang ada di sini dua generasi yang akan disampaikan oleh Pak Jela selaku Direktur Administrasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini semua menyimak dan bahkan memberikan masukan jika diperlukan terkait dengan hal-hal yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jenderal terkait dengan budaya positif yang ada di khususnya di sekolah kita. Memang kalau kita berbicara mengenai budaya positif, hal itu sangatlah membutuhkan komitmen dan kemauan disertai dengan kesadaran bahwa pentingnya budaya positif di sekolah itu pada akhirnya nanti akan memicu atau akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga sumber daya manusia yang ada di sekolah. Sehingga memang terkait dengan budaya positif ini mungkin hal yang sudah pernah dilakukan. Memang dalam pelaksanaan memang kita sering mengalami kendala di lapangan terkait dengan berbagai macam hal, dan diantaranya itu terkait juga biasanya dengan skala prioritas kita, khususnya kita sebagai pengajar di sekolah ini memang benar-benar membutuhkan kesadaran kuat bahwa pendidikan adalah sumber utama untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Saya kira ini hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan kita bisa mendengarkan budaya positif yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas arahan yang telah disampaikan. Jadi langsung saja Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih lanjut ke materi inti terkait budaya positif ini, dan tentunya ini ada hal baru juga yang saya dapatkan selama pendidikan di GKK 10 ini. Ada hal-hal baru yang bagi saya itu sebenarnya dilakukan, akan tapi tidak ditahu apa sebenarnya istilahnya dalam hal proses pembelajaran untuk sikap kita terhadap murid-murid kita yang ada di sekolah terkait budaya positif. Tentunya kita di SMP Negeri
bisa mungkin dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah lain. Namun di lain sisi bahwa terkait nanti di sini akan ada materi menyangkut guru-guru itu bagaimana menyikapi masalah-masalah khususnya yang ada pada diri peserta didik. Karena jujur saya pribadi dalam sebelum mengikuti CGP angkatan 10 ini, hal-hal yang saya lakukan itu ternyata nanti akan ada materi persoalan dari kontrol, ada 5 hal, dan ternyata saya di posisi paling rendah sebagai posisi kontrol selaku pendidik, tenaga pendidik. Dan alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan ini saya lebih berusaha lagi supaya bisa menjadi posisi kontrol itu pada pemantau, bahkan kalau bisa di posisi manajer, karena tertinggi nanti ada istilahnya menjadi jangan nanti saya akan memberikan satu-satu. Nah di sini juga kan ada rekan kita, ada Pak Jaya Wibowo, kemudian Pak Jaya Sahari, dan nanti kita saling melengkapi kekurangan yang saya sampaikan supaya teman-teman yang lain juga bisa menangkap dengan baik pertemuan kita hari ini. Jadi insya Allah selama kurang lebih 30 menit ke depan atau bahkan lebih, sambutan sudah, kemudian insya Allah saya akan presentasi. Setelah presentasi nanti akan ada tanya jawab, kemudian refleksi peserta saya dengan teman-teman rekan guru. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada sedikit permainan tebak gambar. Di gambar ini ada satu perbedaan yang harus kita lihat dulu, cuma satu. Jadi yang pada ini dulu. Di 2 gambar ini kira-kira yang mana yang membedakan? Cuma satu. Atau mungkin ada yang pernah melihat sebelumnya. Pak Guru di roti. Yang lain? Roti Pak. Posisi penekanan Iya, roti kan cuma satu juga ya. Ya ini cuma satu. Di roti terbalik. Oke, selanjutnya di sini lagi ada 2 gambar. Di sini 8 perbedaan. Yang tadi agak muda, ini lumayan. rambut, warna rambut, laki-laki. Oke, 1 rambut. Tas bebek, Ada ya? tasnya, Tas 2. Di sini tidak ada, tidak ada. Kunciran rambut perempuan itu. Yang ini ya. ada pita. Ya. Jadi perempuan, jadi Nah, ini panjang. Pendek 4. Beda. Tidak ada kelihatan di situ. Pegangannya di atas 5. Lagi 3. Lagi 3. Karena pasir-pasir. pasir yang mana? Pasir itu beda kan? Ini. Tidak di atas. Di mana? Ini. Iya. Nah, ini 6. Bedain. Oh betul. 6. Lagi 2. Harus pakai mata banyak. Mata saling kan. Coba kalau saya ada satu situ tadi malam ini memang coba aku di bang kiri perempuan. Oh, kiri perempuan. Baju. Celana. Nih, lagi 1. Nah itu. Itu ya. Itu Oh ya. itu ada titik. Kalau dulu saya pendapat yang ini. Ini cuma 1 titik, di sini 2 titik. Untuk lebih jelas di sini ada jawabannya. Kos kaki, bonusnya skop, ransel. Berarti tadi yang satu itu bilang. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gunanya supaya
berbagi, ada dari Pak Jaya nanti atau Pak Jito atau mungkin rekan yang lain pernah mendapatkan materi-materi nanti untuk menutupi nanti kurangnya saya sampaikan, supaya ini hanya tidak berjalan hanya untuk sekedar sebagai tugas saya sebagai CGT untuk aksi nyata, akan tapi ini bisa berkelanjutan untuk kedepannya. Ya, untuk yang pertama itu menyangkut disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum lanjut lagi, di sini ada tabel. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol terpilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sekolah itu? Ada dua hal ini sebenarnya. Ketika dia stimulusnya besok harus ada solusinya. Nah, ketika hal seperti itu kita hanya baru kemudian besoknya tidak selesai, jatuhlah sebuah hukuman bantuan fisik maupun sebuah ocehan-ocehan yang bisa menyakiti mereka. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Nah, yang selalu memiliki tujuan. Entah siswa itu berbuat apa, kesalahan yang fatal sekalipun, itu yang harus nanti ada istilahnya materi restitusi itu. Kemudian bagaimana kita untuk mencari solusinya. Ini yang selama ini, kalau saya pribadi, ketika ada anak-anak yang saya suruh, misalnya gunting rambut, tidak gunting rambut, itu adalah sikap buruk dan sebuah kesalahan yang besar. Karena nyambung dengan kalimat yang pertama, kita mencoba untuk satukan persepsi. Apa yang jadi kemauan kita harus diikuti oleh anak lain, padahal tidak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dibandingkan dengan kalimat ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak-anak itu walaupun bagaimanapun tiap hari, ya benar yang sering dikatakan oleh Pak Jun, ketika itu bukan dari dalam diri, maka tidak bisa kita ubah. Yang punya kita, ya kita bisa mengontrol mereka. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Nah, posisi kita selalu memaksakan pada hal ketika membujuk anak-anak itu. Kemudian besoknya tidak ini, misalnya atau sebentar ada kita kasih waktu, itu adalah sebuah kegagalan. Padahal tidak. Kita harapkan ada sebuah kolaborasi yang untuk menciptakan pilihan baru, bagaimana untuk bujukan-bujukan itu bisa sukses. Nah, untuk terakhir model berpikir menang kalah. Nah, ini yang tren ketika di pendidikan apapun itu. Kita sebagai pendidik merasa kalah ketika siswa tersebut tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Tugas harus selesai minggu depan, ternyata tidak bekerja-kerja. Kita merasa kalah. Saya pun tidak bisa mengontrol dia. Saya sudah kasih batas waktu, kemudian tidak bekerja. Padahal tidak. Harusnya kita berpikir menang-menang. Kita harusnya nanti ada materi di sini. Kenapa mereka tidak mengerjakan tepat waktu misalkan? Kemudian kenapa mereka masih keluar baju dan seterusnya? Sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kita bahas persoalan teori controlling, atau mungkin nanti satu kali ya. Ini di slide, apa makna disiplin sebenarnya? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi pada dasarnya kita disuruh untuk disiplin, diajak untuk disiplin karena di dalamnya ada nilai untuk belajar. Untuk belajar apa? Lebih bertanggung jawab lagi pada diri sendiri, lebih menghormati diri sendiri. Nah, di situ dalamnya ada nilai belajar, disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kenapa di sini diambil murid-murid Socrates dan Plato? Karena pada saat kalau di Socrates dan Plato murid-muridnya lalu itu pada zamannya ini, mereka hanya mengikut kepada apa yang dibilang oleh gurunya. Artinya mereka ketika ingin belajar mencari guru, mencari pengajar, apa yang dikatakan oleh guru tersebut mengikut. Nah, ini makanya diambil dari kata disiplin, belajar mencari tempat untuk belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah
sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi disiplin ini nanti pada akhirnya akan membuat seseorang itu bisa menggali apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupnya. Kalau peserta didik, apa yang menjadi tujuannya menjadi siswa, apa yang tujuannya belajar dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini garis merah. Kenapa disiplin ini di otak kita ketika ada kata disiplin, yang ada di benak kita adalah sebuah aturan yang harus kita taat patuhi. Atau mungkin ada dari yang lain, pendapat yang lain, rekan-rekan, disiplin, makna kata disiplin itu, Pak Jaya mungkin bisa ada gambaran menurut Pak Jaya disiplin itu bagaimana? Dengan kata disiplin itu, bisa. Kalimat disiplin itu namanya disiplin pasti yang mau tidak mau harus kita turuti, harus kita taati, harus kita ikuti. Itu kalau kalimat disiplin. Kalimat disiplin itu hampir sama dengan peraturan. Nah, peraturan kalau dibuat, peraturan dibuat untuk kita jalankan, bukan untuk kita langgar. Kalau menurut saya seperti itu definisi disiplin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang lain selain dari apa yang ada di slide? Mungkin ada pendapat lain. Bu Yulan? Oke, lanjut. Jadi kata disiplin itu nanti kita akan connect nanti dengan ada keyakinan kelas apa bedanya keyakinan dengan aturan yang terkait nanti dengan disiplin positif yang akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah. Lanjut. Selanjutnya ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini adalah materi termasuk bagi saya ada hal baru bagi saya. Kalau saya pribadi sekarang ini masih berat, tapi ternyata kemarin waktu terima materi elaborasi pemahaman memang butuh kesabaran, bukan hal-hal yang ingin kita capai kemudian hasilnya instan. Mungkin hari ini anak-anak itu tidak berubah, tapi mungkin bulan depan, tahun depan itu adalah sebuah keyakinan bahwa anak ini pasti akan berubah. Tidak harus hari itu berubah atau bulan depan harus berubah, tidak. Lanjut saja, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua garis besar, ada motivasi eksternal dan motivasi internal, intrinsik dan ekstrinsik. Selama ini siswa-siswa peserta didik secara rata-rata siswa itu disiplin, entah itu waktu, kemudian aturan-aturan ada di sekolah yang selama ini kita anggap sebuah aturan. Mereka mengerjakannya patuh terhadap itu karena ada hal-hal tanda kutip yang ditakuti, takut dicubit lah atau ditegur atau dicemooh dan seterusnya. Itu faktor eksternal. Kemudian internal, itu faktor internal adalah faktor yang memang ada dalam diri kita. Ya, nyambung dengan kata tadi bahwa ketika seseorang ingin berubah, maka harus dalam diri sendiri. Walaupun yang tidak bisa kita lakukan, maka perubahan itu lama, bahkan mungkin tidak akan terjadi perubahan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini tadi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kadang ada juga peserta didik, bahkan mungkin anak sendiri, nanti mereka mau melakukan itu. Saya baru-baru kemarin tes, saya beli alat permainan tempel-tempel, rajin sholat, rajin bersih-bersih tempat tidur. Saya tes itu dia mengerjakan ini karena mendapatkan 3 bintang untuk saya tempel di dindingnya. Berarti untuk anak-anak seperti ini saya cuma berharap pelajaran awal, tapi ketika berbicara masalah motivasi itu masih masalah motivasi eksternal. Seandainya tidak ada bintang-bintang itu mungkin tidak rajin untuk sholat, tidak ini. Banyak catatan-catatan mulai saya ini praktekkan di rumah dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di CGT. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang termasuk motivasi internal. Kenapa disebut dengan motivasi internal? Karena itu dari dalam diri kita. Walaupun itu dijanjikan misalnya sama Pak Jaya, Pak Jeffrey atau Bu Ira,
Bahkan mungkin dia tidak berpikirkan entah nilai saya berapa. Yang pasti saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan soal misalnya, karena ini tadi jadi pembahasan juga. Soal IPA dikerjakan selama kurang lebih 30 menit. Jadi ini sebuah pertanyaan juga. Soal-soal yang kita anggap selama ini hal yang susah, kemudian kerjakan cuma sebentar, hasilnya pun minim. Tapi ketika siswa, bagi saya, ketika ada salah satu siswa di situ, kemudian berpikirnya, saya sudah maksimal, saya tidak berharap nilai yang besar, tapi sudah maksimal belajar dari rumah. Yang jadi masalah itu ketika tidak ada usaha. Tapi kalau masalah motivasi internal yang kita bahas, maka mungkin ada satu dua siswa di situ yang memang tiap hari belajar, kemudian cara pengerjaannya pada saat di posisi mengerjakan soal, entah itu blank atau apa itu kan kita tidak tahu. Tapi motivasi internal ini bisa saja dimiliki oleh mereka. Oke, nanti sebetulnya ada yang langsung internal atau mau tambahkan Pak Jun yang biasa masalah motivasi diri ini pengalamannya banyak sekali. Mungkin ada tambahan Pak Jun sebelum saya lanjut menyebut motivasi internal dan eksternal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini saya langsung saja pada persoalan motivasi. Saya sudah mengkategorikan anak-anak itu ada berapa tingkatan. Ada yang dari sejak dia lahir sampai umur 5 tahun, atau kita sebut dengan balita. Nah, itu belum perlakuannya beda. Maka Rasulullah sampaikan itu orang-orang yang semacam itu jadikan mereka terang, dalam makannya disuruh, buang airnya dicek dan lain sebagainya. Kemudian dia sudah masuk sekolah, anggap saja 7 tahun masuk SD, sampai di tingkatan SMP itu umur 14 tahun. Anak itu yang mulai dijadikan raja, karena kan telah dijadikan raja, akan beruncang. Pendidikan anak di masa-masa musik ini itu mereka prajurit, disampaikan dimotivasi baik semangat itu umurnya mereka. Tapi ketika mereka sudah masuk di SMA itu sudah sebagai mitra sampai mereka dewasa. Nah, ada satu artikel yang saya baca ini tentang pendidikan psikologi. Setiap anak remaja, anggap saja umur SMP itu 10 dari 7 psikologi meneliti mereka itu butuh pengakuan. Apa yang disampaikan oleh panel tadi, baik itu dalam minta, baik itu dalam hadiah, artinya itu pengakuan. Tapi ini yang menjadi bahaya bagi mereka. Seandainya orang melakukan itu hanya untuk pengakuan, maka mereka jadi nakal karena itu. Mereka jadi bagus karena itu. Bahaya bagi mereka karena mereka melakukan itu hanya karena orang lain, bukan karena ada motivasi diri sendiri. Jadi orang setiap kali mau berbuat itu, orang merancang bagaimana supaya teman-teman melihat saya di sekolah, bagaimana supaya teman-teman mau akui saya di sekolah. Nah, itu yang saya coba sampaikan ke anak-anak kemarin, baik dalam kelas, baik di apel. Saya bilang berbuat bukan karena orang lain, berbuat memang betul-betul untuk diri sendiri, supaya orang tidak capek, supaya orang tidak stres. Karena memang harus kita orang pahami, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang dan ada yang juga kelebihan. Nah, jalani saja sebagaimana adanya. Nah, saya menempatkan diri saya untuk sekarang itu wajib mengingat. Cuman itu orang mau terima atau tidak, saya sudah pastikan itu saudara menilai. Saya pengalaman pribadi, begitu banyak orang menasihat, begitu banyak orang menyampaikan sesuatu yang betul, tapi karena memang dari diri tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak bergerak, akhirnya lewat itu. Nah, nanti mulai tergerak dari dalam diri,
diri saya, sampaikan saja, sampaikan saja motivasinya, nanti anak-anak akan muncul sendiri. Kalau terlalu memaksakan, malah orang terasa tertekan. iya, atau muncul terasa melawan. Saya kira itu yang saya tahu tentang Terima kasih. motivasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Junaid. Ya, jelas ya, untuk motivasi internal itu sangat perlu, entah itu peserta didik atau diri kita pribadi sebagai pendidik, tenaga pendidik. Karena dalam hal ini tentunya dalam sehari-hari kita motivasi internal eksternal itu campur aduk. Saya merasa yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kemudian jujur Pak Jaya lulus sertifikasi, saya tergerak untuk CGP, itu motivasi eksternal. Tapi ternyata setelah saya mengikuti materi saja, entah itu saya dapat atau tidak, yang penting saya lewati tugasnya. Nanti ini alhamdulillah sudah mulai berubah, karena ini setelah mempelajari motivasi internal dan motivasi eksternalis. Kalau secara kata-kata itu adalah kata yang gampang kita untuk perbuat, tapi ternyata setelah mau melakukan sendiri sangat susah untuk pelaksanaannya. Contoh kecil saja, sampai sekarang ketika PMMS kita kerjakan, kita ikut seminar sertifikat, itu eksternal sebenarnya. Internal ini sudah tidak ada, tapi itu makanya saya bilang dalam satu hari itu pasti ada motivasi eksternal dan internal campur aduk. Nah, bagaimana caranya kita berusaha supaya motivasi internal itu lebih banyak daripada motivasi eksternal? Karena kita manusia biasa juga Pak. Nah, di sini ada kata merdeka menurut PhD atau Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi terkadang kata merdeka itu yang kemudian tidak mau diperintah karena maunya adalah sebebas-bebasnya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu sebenarnya ini tidak terlepas dari perintah. Jadi tetap ada di dalamnya perintah yang dalam hal itu mencapai kemerdekaan itu, akan tetapi juga cakap untuk membuat pemerintah diri sendiri. Jangan sampai kan ada anak juga tidak mampu di posisi ketika ini yang lebih tahu psikolog, dia tidak tahu berbuat apa karena tidak mampu pemerintah misalnya saya harus begini, saya harus begini. Nanti dia membutuhkan motivasi eksternal itu ada, tapi itu nanti di psikolog. Artinya siswa yang berkebutuhan. Makanya ada saran kemarin kalau perlu sekolah itu sebenarnya pada saat kemarin ada materi elaborasi yang pertama sempat saya sampaikan bahwa kita butuh sebenarnya psikolog yang sekolah. BK dalam hal ini dan sampai hari ini yang menyangkut terlalu materi secara mendalam masalah psikolog itu masih kurang. Kita harus survei. Artinya ada, tapi ketika tidak ada kolaborasi dengan psikolog atau mungkin dari satu kecamatan lah, itu memang ada kegiatan rutin atau program rutin untuk sekolah-sekolah yang ada di kecamatan ini. Kita bisa lihat saja kenyataannya, semua sekolah ketika hanya mengandalkan BK, yang muncul akan ada itu cuma motivasi eksternal. Karena takut dipanggil ke ruangan BK, baru lagi ikuti aturan-aturan atau yang sudah disepakati. Selanjutnya, ini saya buat saja Bapak Ibu. Masalah pengetahuan. Kita langsung saja yang saya sebelum lanjut di sini contoh kelima. Apresiasi kemudian penghargaan. Tadi sempat disinggung masalah penghargaan oleh Pak Jun. Yang membedakan apa? Mungkin sebelum saya lanjut, saya bisa dengarkan dari teman-teman. Menurut teman-teman dulu, apa perbedaan antara penghargaan dan apresiasi? Karena ini dua kata, secara sekilas ada hal yang sama. Bahkan kalau belum pernah mendapatkan materi itu, kalau saya kemarin ada dua kata yang sama, penghargaan sama apresiasi sama. Ternyata ada yang membedakan nanti antara penghargaan dan apresiasi. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendapatkan apresiasi.
berupa fisik Pak. Tapi kalau apresiasi kita bisa memberikan berupa ujian, memberikan reward. Itu yang saya coba untuk saya pribadi, itu yang saya coba saya terapkan sama anak-anak. Saya memberikan apresiasi sama mereka bukan berupa benda atau pengakuan atau apa. Yang saya berikan hanya apresiasi berupa ujian. Oke, Bu, kamu hari ini pintar, Bu, kamu hari ini bagus, bagus, kamu hari ini kerjanya bagus, baik, dan dengan demikian saya berpikir bahwa anak-anak di masanya sekarang ini, masa-masa remaja itu mereka, kalau saya lihat khususnya dari pendapat saya, mereka kurang mendapatkan itu dari keluarganya, dari orang tuanya. Nah, saya di sini berpikir apa salahnya saya pribadi memberikan itu kepada mereka yang mereka tidak dapatkan dari keluarga, dari orang tua, untuk saya berusaha untuk saya penuhi di sini. Nah, dan alhamdulillah setelah itu saya terapkan, ada beberapa siswa yang sudah menurut saya ada perubahan yang berjenjang yang lebih positif lagi. Itu kalau menurut saya. Selanjutnya kembali ke masing-masing. Terima kasih Pak. Jadi saya kembali ke slide sebelumnya untuk lebih jelasnya. Apresiasi dalam hal ini nanti yang membedakan dengan penghargaan. Saya betul juga yang disampaikan Pak Jaya bahwa kita harus mendekati secara pribadi orangnya. Penghargaan itu, contoh misalnya meeting kelas, kemudian juara, mungkin ada misalnya lomba per individu, kemudian kita umumkan di depan teman-teman, kita kasih sertifikat, kita kasih piala, kita kasih hadiah bentuk snack atau semacamnya. Itu adalah sebuah penghargaan. Kenapa dikatakan penghargaan? Karena posisi pada saat itu, timingnya pada saat itu banyak orang yang menyaksikan, dan ini bisa jadi efeknya bisa ini teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kenapa kemarin terakhir sudah tidak ada ranking? Karena itu yang membedakan apresiasi dengan penghargaan. Perankingan itu ternyata saya dapatkan di pendidikan CGP itu adalah termasuk setara dengan hukuman. Kenapa sebuah hukuman? Karena yang nanti mendapatkan ranking terakhir merasa terzalimi. Saya tidak mendapatkan ini, padahal dia berprestasi misalkan di bidang olahraga, sementara di buku laporan dia ranking terakhir. Makanya ini pentingnya apresiasi. Nah, di sini dilihat beberapa apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pengakuan secara khusus. Jadi memang kita berikan pengakuan, penghargaan kepada siswa tersebut. Kita panggil tanpa ada yang mendengar. Kita puji mereka. Kemudian pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak semua. Misalnya kita panggil cuma 1 orang. Ada pengakuan. Kita panggil lagi yang lain dengan kelebihannya mereka masing-masing. Kita puji. Ya, sudah disampaikan tadi Pak Jai. Pengakuan secara konsisten, dan itu harus konsisten. Konsisten dalam hal ini, jangan sampai besok, kemarin saya puji berubah. Nah, nanti di situ masuk lagi posisi kontrol nanti. Situasinya kapan? Kemarin saya perhatikan. Jadi itu pembuka kata-katanya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Empati, rasa empati yang dimiliki peserta didik atau seseorang itu nilai kebajikan yang penyampaian apresiasi itu. Kemudian pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu situasinya. Jadi ada 3 hal ini, tapi yang paling penting adalah nilai kebajikan yang kita sampaikan itu tersampaikan kepada siswa, melekat pada dirinya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nilai kebajikan yang ada itu kepedulian terhadap teman-temannya, kerja kelompok, kemudian saling membantu. Rasa tanggung jawab. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikan yang ada menyampaikan itu adalah rasa tanggung jawab yang dimiliki orang tersebut. Kemudian di sini ada kolom yang masih kosong di sini. Kita sama-sama pikirkan kira-kira ini kalimat pertama sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi.
Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi selama sebanyak 100 kali. Itu yang hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta, coba ada jawaban lain. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini pada saat pandemi. Hukuman. Mengganti kertas bersama yang telah dicoret-coret. Jadi dia harus ganti. Hukuman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau misalnya sekolahnya ada. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Bisa dua pilihan di situ. Hukuman bisa konsekuensi. Baik, langsung saja Bapak Ibu Guru. Kan di konsekuensi dia. Pertanyaan sama tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah, itu sebuah hukuman. Harusnya ketika dia bentuk konsekuensi bagaimana? Ketika ada terlambat seperti itu. Menurut Bapak Ibu Guru. Ya, sebelum mungkin ini kalau saya kemarin dapatkan itu, tapi mungkin dengan kondisi kita ya, yang real. Yang saya dapatkan kemarin itu di elaborasi pemahaman. Ketika ada siswa yang terlambat, bentuk konsekuensi ketika kita tidak menginginkan bentuk hukuman. Misalnya terlambat 5 menit, dan itu saya sampaikan kemarin buat keyakinan kelas kita selatan. Ketika terlambat 5 menit masuk di kelas, saya pernah melakukan sebuah hal yang termasuk hukuman. Saya larang masuk. Justru tambah terlambat orang dengan materi terlambat, karena saya larang masuk. Nanti masuk setelah akhir pembelajaran. Dan ternyata ketika ingin memberikan sebuah konsekuensi bagi siswa yang terlambat 5 menit misalkan, waktu istirahat, yang lain istirahat, yang itu tetap di tempat selama 5 menit, itu sebuah konsekuensi karena terlambat 5 menit. Materi yang terlambat itu kita kasih waktu 5 menit itu berikan materi yang terlambat atau tugas. Ketika disuruh mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, saya itu sebuah hukuman. Ya, salah satu bentuk konsekuensi bagi siswa yang terlambat itu tadi. Ketika misalnya terlambat 10 menit, maka bentuk konsekuensinya tambah waktunya 10 menit. Yang lain sudah istirahat, dia masih di dalam kelas. Kalau datang ke sekolah dengan konsekuensinya misalnya dia datang ke sekolah terlambat apel, banyak kan yang kemudian terus sementara apel. Ya itu juga yang harus dipikirkan. Konsekuensi itu kemana? Kalau hukuman, kalau dia itu hukuman biasanya mulai orang. Tapi kalau dia konsekuensi, berarti kita kasih pekerjaan lebih lama lagi. Bagaimana? Dan ini harus nanti akan menjadi kesepakatan sekolah atau pimpinan sekolah. Iya. Ya kalau bisa terang bisa dapat solusi di sini, jadi saja. sama-sama setiap guru. Ya nanti mungkin kalau pas di kesempatan materi keyakinan itu ya, ada nanti materi keyakinan dan kesepakatan itu. Dan aturan bukan sebuah konsekuensi atau keyakinan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya baca ya saja Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian sesuatu harus terjadi. Maksudnya hukuman ini akan terjadi sesuatu hal yang menyakiti dirinya. Kemudian kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi yang terencana sebelumnya. Karena hukuman itu refleks. Misalnya baju di luar langsung saya sentuhan fisik. Dan ini sebelumnya tidak pernah disampaikan. Pak, refleks itu hukuman. Konsekuensi itu memang dia harus siap terima karena sudah direncanakan sebelumnya, sudah disepakati. Kemudian membuat anak sakit, nah ini jelas. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Kalau konsekuensi dia memang pasti tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Karena pasti mereka
berpikir, saya sudah menyepakati sebuah keyakinan kelas, karena sebuah aturan yang saya sepakati, saya susun sendiri. Akan muncullah nanti motivasi dari dalam, oh saya sendiri yang susun, saya sendiri yang langgar. Maka tidak ada, rasa sakit hati itu ada, tapi tidak lama. Beda dengan hukuman. Pak, saya yakin dan percaya ada rasanya sudah tamat, sudah ditembak. Ingat terus itu, karena itu refleks. Tidak ada ini sebelumnya, dan itu jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi ketika itu bentuk konsekuensi, maka anak itu akan menghargai bentuk keyakinan itu. Kalau tidak, kalau hanya hukuman, maka pasti itu. Kalau ini saya benci bentuk disiplin baju di dalam. Karena yang kita berikan sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Ya. Cukup Bapak Ibu ya. Contoh itu, perbedaan hukuman yang konsekuensi. Nah, kita masuk di restitusi. Nah, ini hal terbarukan bagi saya, restitusi, segitiga restitusi. Kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu nanti prosesnya itu peserta didik, karena kita posisinya ingin sebagai manajer. Ketika sebagai posisi penghukum tidak ada restitusi yang terjadi, selesai di waktu pada saat itu juga. Tapi restitusi, dan ini saya tidak tahu masalah nilai yang ada dalamnya. Kemarin saya hanya untuk pemenuhan tugas sebenarnya, tapi itu ternyata berdampak kepada Irfan. Saya bikin video itu karena kondisinya dimandir, panjang, rambutnya panjang, yang sudah tiap hari disuruh diperbaiki. Karena saya sudah menghindari satu ambisi itu. Kalau dari kemarin pasti saya coba segitiga restitusi ini dengan membuatkan skenario. Besoknya saya disuruh sama fasilitator untuk buat refleksi siswa. Dan pada saat itu Irfan sudah pangkas rambut. Saya tidak bisa bayangkan ketika semua siswa saya panggil satu-satu, karena baru Irfan ini saya pakai segitiga restitusi. Semua guru-guru coba kita ini ada masalah seperti itu, kita panggil apa masalahnya, nanti caranya bagaimana, restitusi itu bagaimana. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kenapa seperti ini? Karena setiap kesalahan ada yang berpendapat bahwa semua tindakan itu punya tujuan. Menurut kita adalah sebuah keburukan, bisa jadi kedepannya sama dengan dalam hadis tadi. Allah itu maha tahu, buruk bagi kita tapi baik bagi kita, hanya buruk kedepannya. Sama halnya ini sebenarnya, kesalahan itu pasti ada tujuan. Maksudnya tujuan itu pasti ada alasan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi buat kita panggil peserta didik, kita tidak paksa. Di Irfan itu setelah dengan bikin skenario yang sedemikian rupa, di dalam itu tidak ada paksaan. Irfan besok harus, tidak ada. Di skenario itu tidak ada. Tapi karena dengan mengingatkan nanti ada aturan, ada keyakinan keras yang pernah, aturan OSIS yang pernah mereka bikin, itu yang jadikan Irfan cepat. Alasannya uang, saya mau kasih uang lagi, tidak mau, karena memang merasa bangga dengan rambut panjang itu, padahal sudah menjadi keyakinan keras. Saya tanya Bapak Irfan, nanti ada contoh videonya itu, tapi jangan buat skenario. Apa Irfan dirugikan kalau misalnya potong rambut? Nah itu ada nanti video insyaallah ya ada. Restitusi mampu untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar, mencari ketindakan. Jadi nanti ada juga dari kebutuhan dasar manusia
baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ini solusi. Tiga bawah solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu waktu pendek, jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan gantian. Di dalam ini keyakinan kelas. Dan ini saya dampingi Pak Jeffrey untuk kelas 7. Kemarin saya juga ini kelas 8. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang selama ini kita buatkan hukuman? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ketika itu menjadi sebuah, ketika misalnya itu jadi aturan, hanya bersifat sementara dan itu refleks. Ketika bentuk hukumannya juga akan refleks, bukan jadi bentuk konsekuensi. Ketika keyakinan kelas yang kita buat, maka yang muncul nanti ketika melanggar bukan sebuah hukuman yang akan muncul, akan tadi konsekuensi. Dari tadi itu budaya positif ini akan ada di sekolah, dimulai dari peraturan kelas dulu. Yang sebelumnya peraturan kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan menjadi lingkungan yang positif. Misalnya keyakinan kelasnya mereka, kalau misalnya masuk baju itu disiplin ya. Jadi kata disiplin itu akan melekat pada diri mereka, maka itu akan selalu disiplin biar tidak ditegur, biar tidak ada guru. Karena ini sudah ada motivasi intrinsik internal, maka itu akan sudah menjadi budaya positif di sekolah. Tanpa ditegur pun, baju sudah tidak ada yang lagi yang di kemeja sudah di dalam semua. Jadi peraturan kemudian masuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang dibentuk setiap kelas atau mungkin keyakinan sekolah akan menjadi lingkungan positif. Nanti lingkungan positif inilah semua ada sekolah akan memperlihatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Warga sekolah itu termasuk siswa, peserta pendidik, kemudian orang tua, komite dan seterusnya yang punya stakeholder di sekolah. Ini yang mana merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru. Di sini ada kesepakatan kelas ada 2. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang sebelah, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah kiri slide ini. Kenapa? Karena ini masalah keyakinan. Kesepakatan kelas yang termasuk keyakinan itu nanti bukan dalam bentuk kalimat negatif, bukan bermakna negatif kalimatnya. Itu kalau aturan misalnya begitu, tidak mengeluarkan, tidak boleh, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas, dia lebih ke kalimat yang bermakna positif. Misalnya tadi muridnya saling menyayangi, jadi bermakna positif kalimatnya. Ini ada lagi. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang. Kita lihat setelah keyakinan kelas yang sesuai. Ketika membuat keyakinan kelas, sudah bukan lagi kembalikan buku ke tempatnya, tapi di situ bentuk yang diberi adalah tanggung jawab. Berarti mereka bertanggung jawab pinjam buku, kembalikan ke tempat itu sebuah tanggung jawab, bukan lagi sebuah kalangan dan seterusnya. Menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang, itu peraturan. Kalau dia bentuk keyakinan kelas, pemahaman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi ada 2 hal ini. Menghormati orang lain, termasuk mungkin yang dalamnya, dan dalam mengajar atau berkomitmen atau menghargai teman-teman yang lain.
kembali tadi dari materi sebelumnya kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan kesalahan yang tadi saya sampaikan, kita menganggap itu sikap buruk adalah sebuah kesalahan, padahal semua memiliki tujuan. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dasar itu yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, karena mungkin tadi sampaikan Pak Jaya, mungkin di lingkungan rumahnya, lingkungan keluarganya tidak merasa mendapatkan rasa kasih sayang, maka dia curahkan di sekolah sehingga kita melihat itu adalah sebuah kesalahan, padahal mereka butuh rasa kasih sayang. Kemudian kesenangan, ada siswa atau peserta didik nanti senang kalau mengganggu orang lain, kita menganggap itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah kesalahan, padahal ternyata dia membutuhkan sebuah kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Dia butuh senang-senang, tapi karena mungkin mereka tidak tahu bentuk apa saya harus senang-senang, mengganggu temannya, merasa senang ketika mengganggu. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kemudian sama kebebasan, kemudian bertahan hidup. Ya, tiga hal ini, penguasaan, kebebasan. Penguasaan itu biasanya ada peserta didik mengatur-atur di kelas, merasa ingin berkuasa, sok-sok melarang dan seterusnya, banyak. Itu karena kebutuhan dasar manusia itu untuk penguasaan. Kebebasan, termasuk melanggar-melanggar tapi kita anggap itu sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan. Ternyata mereka butuh kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasannya itu yang ini. Makanya bagaimana caranya peserta didik itu masih tetap merasa bebas, akan tetapi tetap pada koridor keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sesuai dengan tadi disampaikan saja di antara bahwa merdeka itu tidak hanya untuk menerima perintah itu, tapi mereka diri sendiri. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup kebutuhan dasar manusia, kita makan, itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Oke, posisi kontrol. Ini yang paling berkesan bagi saya. Pada saat saya diskusi kelompok, memang posisi saya sebagai penghukum. Bahkan semua, kecuali manajer. Kadang sebagai penghukum, kadang sebagai untuk berbuat pencarian rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, ya pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Keempat ini sudah semua. Bahkan mungkin paling sering itu adalah penghukum. Tapi cara saya sebagai penghukum juga sebagai teman, tidak pernah ada yang mau benci atau apa, karena memposisikan diri sebagai teman. Setelah itu dibujuk, kemudian dipanggil baik-baik, kita berikan siraman rohani. Nah, itu ada masuk semua empatnya. Kita sentuhan fisik atau mungkin dengan kata-kata kasar, itu adalah penghukum. Ketika misalnya kita kasih siraman rohani, misalnya di apa ya, kita kasih siraman rohani, berarti kita di posisi membuat rasa bersalah. Bagaimana mereka merasa bersalah? Nah, itu kita berada di posisi merasa bersalah, yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian teman itu bagaimana? Sama. Kadang ya udahlah, teman juga. Kadang kita kasih nasihat, kadang tidak. Namanya teman, biasa-biasa. Kemudian pemantau. Nah, kita lihat saja di sini ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini posisi manajer yang paling tinggi. Untuk mencapai posisi manajer ini sama halnya dengan perusahaan, butuh langkah 1000 untuk mencapai itu. Kenapa? Karena bagi kita pada umumnya selama ini, ketika kita memposisikan sebagai penghukum, itu adalah sebuah hal instan untuk merubah seseorang. Kita menganggap kalau saya tidak jujur, kalau saya tidak kasih kata-kata memang memukul secara tidak langsung, itu bagi kita akan selesai. Tapi ternyata apa? Itu bisa saja terulang lagi di kemudian hari.
instan, tidak dalam hal pendekatan-pendekatan yang nanti masuk pada kata manajer. Pembuat rasa bersalah, ini juga. Oh ternyata ini masih rendah posisinya sebagai posisi kontrol selaku pendidik. Ini yang paling sering lagi kita lakukan, kan tidak mungkin tiap hari mau mengukur, mencuri, tidak. Yang paling sering itu adalah pembuat rasa bersalah. Sini dulu. Bukannya kemarin saya sudah kasih tahu. Coba harganya ini merasa bersalah sama kita, akhirnya dikasih kata-kata firman Tuhannya supaya bisa minta maaf segala macam. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya berceramah, kemudian membuatkan alasan-alasan untuk muridnya menghitung dan mengantung. Kalau pengantung masih ini, misalnya kita dalam hal menyelesaikan masalah siswa kita panggil, tapi itu pun sebenarnya nanti hasilnya bukan sementara juga. Tapi ini yang paling bagus untuk posisi saya pribadi untuk pertahankan pemantau ini. Kenapa? Karena dengan nanti adanya keyakinan kelas yang saya bikin, walaupun nanti saya berusaha untuk di posisi manajer, ya betul yang dikatakan pemateri kemarin bahwa untuk di posisi manajer itu adalah hal yang paling susah. Akan tetapi memang butuh kesabaran untuk menuju taraf manajer itu. Kenapa di posisi manajer itu susah? Karena kita harapannya instan, akan tetapi tidak mungkin bisa instan. Perubahan-perubahan itu bisa saja orang-orang berbeda. Ada yang mungkin 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun perubahan ini. Ini pernyataan-pernyataan yang kemudian itu termasuk apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali itu masuk membuat orang bersalah, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menghukum dia, kita menjustifikasi bahwa dia memang selalu salah. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Santai, dengan nada-nada santai. Kemudian pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghargaan tadi, bukan masih belum sampai apresiasi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan solusinya sendiri. Misalnya ada kasus macam Isia di kelas 7 yang selalu datang. Itu kita ketika misalnya posisi manajer, kita meminta solusi dari dia supaya tetap di sekolah dengan rasa malasnya dibuang. Alhamdulillah ada perubahan. Karena mungkin masih ada motivasi internal juga ke orang tua. Setelah dipanggil orang tua, kemudian terakhir dari kamu selalu yang paling terakhir. Menstabilkan keadaan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Saya nanti langsung di contoh videonya. Saya jelaskan sedikit menstabilkan identitas. Misalnya berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi tidak bila langsung mengatakan kamu salah, tapi bagaimana distabilkan dulu keadaan ini. Misalnya ada siswa didik, peserta didik yang bersalah, langsung dipanggil. Berbuat salah itu memang hal manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga ada kesalahan, jadi distabilkan dulu. Tidak langsung di ini seperti ini supaya keadaannya baik. Kemudian validasi kebutuhan. Contoh, ketika kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita membenarkan kesalahannya dia, bukan berarti kita harus mendukung kesalahannya tidak. Tapi kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik kita ini dulu, angkat dulu. Oh, kesalahan itu wajar.
melakukan hal yang lebih buruk lagi. Ini contoh kalimat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha, tapi tentunya dengan nada kita masing-masing. Beda dialek, beda nada, beda suara. Itu nanti termasuk cara untuk pada kebutuhan. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah distabilkan keadaan, kemudian yang kedua tadi validasi kebutuhannya peserta didik, kebutuhannya atau orang lain ketika melakukan kesalahan, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu opsi terakhir. Tapi ada juga pendapat kemarin bahwa ini bisa saja urutannya tidak langsung di pertama, boleh juga di poin ketiga menanyakan keyakinannya baru ini. Tapi kalau boleh dari pertama tadi berurut sampai pada menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu Guru, saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab. Ketika saya tidak bisa jawab, saya harap mungkin ada dari teman-teman atau kepala sekolah bisa membantu menjawab, supaya ini juga demi budaya positif yang kita inginkan, kita ciptakan di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu Guru, sebelum saya tutup, nanti insya Allah ada link akan saya kirim, minta tolong diisi refleksi di lewat mesin. Mungkin saya masuk sedikit saja. Ya. Silakan. Pembahasan kita ini lebih mengarah pada soalan disiplin, Ya. baik itu siswa, tenaga pendidik dan saya. Saya kira kalau bisa kita sama-sama menyatukan persepsi. Kira-kira disiplin yang harus orang pahami itu bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jun. Jadi lebih kepada kalau lebih membuat mungkin bisa dibedakan kita buat dari sebuah keyakinan sekolah, makanya yang akan diubah itu supaya maksudnya materi baik. Jadi sudah dari keyakinan sekolah nanti itu sudah disampaikan nanti di siswa baru, tidak dari dia baru. Begitu ya Pak Jun? Soalnya sudah kurang memahami disiplin itu kurang Berangkat dari situ dulu nanti pemahaman yang sama. Apa sebenarnya di sini maksud dan kebutuhan di sekolah ini. Dan ya supaya ada manfaatnya juga. Hari Jumat saja salah. Itu kan orang Jakarta sekolah Jumat. Jadi mungkin kalau sebenarnya apa yang bahan diskusi yang lebih lanjut yang salah akan kita tindak lanjuti di hari Jumat. Mungkin barangkali bisa nanti akan kita bahas di hari Jumat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, teman-teman, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Ketidak kurangnya mohon dimaafkan. Saya berharap nanti diisi refleksinya supaya untuk kelengkapan dari nanti di tugas aksinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan
melakukan sebuah kesalahan. Sebelum itu kita harus bedakan dulu aturan dan keyakinan. Kalau aturan itu nanti lebih spesifikasinya kepada pelarangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu akan merujuk kepada karakter atau nilai yang harus melekat pada diri kalian, sehingga nantinya nilai-nilai itu tidak akan melakukan pelanggaran. Contoh, siswa yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka pelanggaran seperti kemeja di luar yang menjadi tata tertib sekolah itu tidak akan dilanggar lagi, karena sudah menjadi keyakinan kalian tanpa ada teguran dari guru, tanpa ada teguran dari orang tua, bahkan mungkin tanpa teguran dari teman sejawatnya. Itu kalian bisa menegur diri kalian sendiri dengan sering-sering melihat keyakinan kelas itu. Jadi sebentar, saya berharap satu orang, satu lembar membuat satu keyakinan kelas untuk nanti kita tempel, kita susun sama-sama, kemudian tempel di kelas. Jadi pada saat nanti melakukan pelanggaran, kita lihat lagi, oh ternyata saya kesalahannya di sini. Kemudian dari refleksi setelah melakukan atau menyusun keyakinan kelas, ketika dilanggar, ada dua hal yang harus kita pahami: hukuman dan konsekuensi. Dua hal ini harus kita bisa bedakan. Kalau hukuman itu biasanya terjadi secara refleks, seperti ketika ada siswa yang melanggar kemeja di luar, langsung misalnya saya cubit, itu namanya hukuman. Yang membedakan nanti dengan keyakinan kelas, tanpa saya berikan sentuhan fisik, itu akan mendapatkan konsekuensi logis. Contoh, kalian terlambat 5 menit pada saat proses pembelajaran, kalian terlambat 5 menit masuk. Jadi sudah tidak ada lagi misalnya nanti saya melarang masuk, tetap masuk. Akan tetapi setelah teman-teman keluar dari kelas, konsekuensinya bukan hukumannya, konsekuensinya kalian harus yang terlambat 5 menit tetap di kelas 5 menit lagi. Jadi waktu yang dimiliki teman-teman yang belajar sama dengan kalian, cuma konsekuensinya kalian tidak ikut keluar. Walaupun sudah jam istirahat, ketika terlambat 10 menit, maka tetap di kelas selama 10 menit itu dari keterlambatannya. Itu namanya konsekuensi. Hukuman, kalau dia bentuk hukuman, maka saya pasti akan larang masuk. Itu namanya hukuman. Jadi nanti contoh, ketika rambut panjang, hukuman itu yang saya berikan adalah ketika secara acak lebih memperjelek rambut kalian, itu hukuman. Tapi yang namanya konsekuensi, ketika misalnya rambut panjang tidak diindahkan setelah menjadi keyakinan kelas, kalian rambut panjang ini menjadi keyakinan kelas adalah sebuah tanggung jawab terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri. Ketika kalian menghargai diri sendiri, maka tentunya tidak akan melanggar aturan yang ada di sekolah, entah itu keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Karena itu akan menjadi motivasi intrinsik namanya. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri, bukan nanti takut karena hukuman, takut karena ada aturan, takut karena misalnya nanti nilainya di bawah. Itu namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar itu sifatnya sementara. Jadi misalnya saya kasih aturan, ini sebelum ada namanya keyakinan kelas, kalian harus mengerjakan tugas dengan batas waktu misalnya 2 hari. Ketika kalian tidak kerjakan, maka akan mendapatkan nilai 0. Bukan itu lagi yang kita akan terapkan. Akan tetapi yang akan kita terapkan adalah ketika tidak dilakukan, bagaimana caranya kalian berkolaborasi dengan teman-temannya supaya tugasnya selesai. Kita bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu dengan mencari solusi sama-sama. Bukan lagi solusinya dari saya. Untuk dengan panjang rambut itu ketika saya solusinya besok itu bukan dari saya, tapi bagaimana caranya kalian mengatasi masalah tersebut tanpa harus saya paksa, tanpa harus saya dorong, tanpa harus saya suruh, bahkan tanpa saya perintah. Itu sudah muncul dari dalam
ya. Jadi sebentar saya akan kasih waktu 5 menit, pikirkan itu. Kemudian kalian tulis di buku selembar keyakinan kelas itu. Bedakan ya, saya ulangi, aturan dengan keyakinan kelas beda. Contoh yang konkret yang membedakan aturan dengan keyakinan kelas, yang pertama, aturan itu, kalau contoh aturan misalnya harus datang tepat waktu, itu aturan. Tapi kalau dia bentuk keyakinan kelas berarti disiplin. Dua kata yang sama, disiplin waktu, hadir tepat waktu, sama, konsepnya sama, tapi ada yang berbentuk aturan, ada yang berbentuk keyakinan. Kalau aturan tadi harus tepat waktu, kalau keyakinan harus disiplin waktu. Karakter disiplin itu yang kita tanamkan, itu namanya keyakinan kelas. Jadi sebentar ketika membuat itu, nanti saya akan rumuskan, kemudian kita tempel di kelas. Bukan lagi aturan yang kita lakukan, tapi itu adalah keyakinan. Paham ya? Oke, sekian untuk sementara. Nanti saya kasih waktu 5 menit lagi, ya. Saya tutup dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tempel.